Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Akbar Kosyah. Kali ini kita kembali ke video pembahasan keamanan sistem komputer. Nah, pernahkah kalian mengunduh suatu file lalu melihat ada tulisan SHA 256 checksum? Atau pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana bank tahu bahwa perintah transfer yang mereka dapat benar-benar dari kita dan tidak diubah di tengah jalan? Di dunia digital, kita terus-menerus berurusan dengan dua pertanyaan besar, yaitu apakah data ini asli dan siapa yang mengirim data ini. Hari ini, kita akan memecahkan misteri di baliknya. Kita akan membahas tiga pilar keamanan data, yaitu fungsi hash, Message Authentication Code atau MAC, dan Digital Authentication. Mari langsung saja kita mulai. Pertama, mari kita pahami fondasinya, yaitu fungsi hash. Bayangkan, kita memiliki sebuah blender digital. Apapun yang kita masukkan, seperti sebuah film ataupun satu kata halo, blender ini akan menggilingnya dan menghasilkan output dengan panjang yang selalu tetap. Output ini disebut hash atau digest. Fungsi hash memiliki tiga sifat kunci. Yang pertama, irreversible atau satu arah. Sangat mudah membuat hash dari data, tapi mustahil atau sangat-sangat sulit untuk mengembalikan hash menjadi data aslinya. Kedua, deterministik. Input yang sama akan selalu menghasilkan hash yang sama. Yang ketiga, tahan benturan atau collision resistant, yaitu perubahan terkecil pada input, bahkan satu huruf saja, akan menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Jadi, apa gunanya? Gunanya adalah integritas data. Penerapannya seperti di verifikasi file. Saat kita mengunduh file, situs web sering menyediakan hash aslinya. Setelah mengunduh, kita bisa menjalankan fungsi hash seperti hash SHA-256 pada file tersebut. Jika hash yang kita hasilkan sama persis dengan hash yang ada di situs web, kita tahu 100% file itu tidak rusak atau disisipi malware selama proses unduh. Penerapan kedua yaitu penyimpanan password. Situs web yang aman tidak akan menyimpan password kita dalam bentuk teks biasa. Mereka menyimpannya sebagai hash. Saat kita login, password yang kita masukkan akan dihash. Lalu hash itulah yang dibandingkan dengan yang ada di database. Jika databasenya bocor, peretas dapat mendapatkan tumpukan hash, bukan password asli kita. Fungsi hash sangat bagus untuk memeriksa integritas, tapi ada masalah. Misalnya, saya mengirim ke Anda file pesan dan hashnya. Musuh yang ada di tengah jalan atau man in the middle bisa mengubah pesan dan membuat hash baru dari pesan palsu itu. Kita tidak akan tahu apa bedanya. Disinilah MAC atau Message Authentication Code berperan. MAC menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pesan ini diubah? Integritas. Dua, apakah pesan ini datang dari orang yang saya percaya? Autentikasi. Cara kerjanya adalah dengan menggabungkan fungsi hash dengan sebuah kunci rahasia atau secret key yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Prosesnya begini. Pengirim mengambil pesan, menambahkannya dengan kunci rahasia, lalu menghash gabungan keduanya. Hasil hash inilah yang disebut MAC. Pesan asli dan MAC-nya dikirim ke penerima. Penerima melakukan hal yang sama, mengambil pesan yang diterima, menambahkannya dengan kunci rahasia yang sama, lalu menghashnya. Jika MAC yang dibuat cocok dengan MAC yang diterima, dia tahu dua hal. Pesannya asli dan pesan itu pasti dikirim oleh seseorang yang juga tahu kunci rahasianya. Penerapan MAC ini misalnya digunakan dalam komunikasi jaringan, misalnya dalam transaksi perbankan antar server atau dalam protokol keamanan jaringan seperti IPsec. Ini untuk memastikan bahwa data yang lalu lalang antar dua pihak sudah saling percaya dan tidak diutak-atik. MAC sudah hebat, tapi masih ada satu kelemahan. MAC menggunakan kunci simetris, artinya pengirim dan penerima pakai kunci yang sama. Ini menimbulkan dua masalah. Yang pertama, bagaimana cara aman untuk membagikan kunci rahasia itu di awal? Dan yang kedua, penerima bisa saja membuat pesan dan MAC-nya sendiri, lalu mengklaim itu dari Anda. Ini disebut masalah penyangkalan atau repudiation. Untuk mengatasi masalah ini, kita butuh senjata terkuat, yaitu digital signature atau tanda tangan digital. Digital signature ini menggunakan kriptografi asimetris.
yang memakai dua kunci, private key, rahasia, yaitu hanya milik kita, dan public key, yang boleh disebar ke semua orang. Cara kerjanya begini. 1. Penandatanganan oleh pengirim. Pengirim mengambil pesan dan membuat hash dari pesan itu, seperti biasa. Lalu dia mengenkripsi hash tersebut menggunakan private key miliknya. Hasil enkripsi inilah yang disebut tanda tangan digital. Dia lalu mengirim pesan asli dan tanda tangan digitalnya. Lalu, kedua, verifikasi oleh penerima. Penerima mengambil public key milik si pengirim yang sudah tersedia secara umum. Dia menggunakan public key itu untuk mendeskripsi tanda tangan digital. Jika berhasil, dia akan mendapatkan hash asli. Kita sebut hash A. Ini membuktikan bahwa tanda tangan itu hanya bisa dibuat oleh pemilik private key yang sesuai. Penerima lalu mengambil pesan asli yang dia terima dan membuatnya sendiri. Kita sebut hash B. Terakhir, dia membandingkan apakah hash A sama dengan hash B. Jika iya, penerima kini tahu 3 hal. Yang pertama, integritas. Pesan tidak diubah karena hashnya cocok. Yang kedua, autentikasi. Pesan itu otentik dari si pengirim karena hanya private key pengirim yang bisa membuat tanda tangan yang bisa dibuka oleh public key-nya. Yang ketiga, non-repudiasi atau anti sangkal. Pengirim tidak bisa menyangkal telah mengirim pesan itu karena hanya dia yang punya private key tersebut. Penerapan digital signature ini digunakan di mana-mana. Saat kita mengunduh software dari Microsoft atau Apple, OS kita akan memeriksa digital signature-nya untuk memastikan bahwa software ini asli. Ini juga digunakan pada email aman atau PGP dan dokumen legal digital, serta digunakan juga di transaksi cryptocurrency. Jadi, mari kita simpulkan dengan cepat. Yang pertama, fungsi hash adalah blender digital untuk memeriksa integritas data, contohnya pengecekan file unduhan. Yang kedua, MAC adalah hash yang ditambahkan dengan kunci rahasia simetris. Ini memberikan integritas dan autentikasi, contohnya komunikasi antar bank. Yang ketiga, digital signature, yaitu hash ditambah kunci asimetris, private dan public. Ini memberikan integritas, autentikasi, dan non-repudiasi atau anti sangkal. Contohnya ketika update software dan ada di dokumen legal. Ketiganya adalah teknologi fundamental yang membuat internet kita tetap aman dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton. Saya Gilang Akbar Hadikosyah. Sampai jumpa di video berikutnya.